Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak di video pembelajaran kali ini. Di video ini kita akan membahas mengenai PPT yang kemarin Bapak kirim, yaitu peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Untuk di PPT ini nanti kita akan belajar mengenai apa itu peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Peralatannya di sini hampir sama kayak peralatan gambar biasa, tapi tetap berbeda. Ingat ya, gambar teknik itu berbeda sama gambar biasa atau gambar seni budaya. Di sini nanti kita ada aturan-aturan dan ada alat-alat yang harus kita gunakan. Kan kalau seni budaya kita bebas. Oke. Nah, untuk peralatannya itu nanti ada 8 umumnya. Yang pertama itu kertas gambar, kedua pensil, ketiga penggaris, 4 penghapus, terus kemudian jangka, busur, rapido, mal, dan sablon. Untuk yang pertama, kertas gambar. Nah, kertas gambar ini sama kayak kertas gambar biasa, buku gambar biasa. Tapi kan ada banyak sebenarnya itu kertas gambar. Ada yang kertas gambar putih yang biasa itu, ada kalkir, film, kertas minyak juga. Itu terus sama ada kertas karbon. Nah, tapi kita pakai kertas gambar biasa yang putih. Nah, untuk di mapel GTO ini kita pakai kertas gambar ukurannya A4 atau buku gambar ukurannya A4. Itu ya. Emang ada berapa ukuran? Nah, ukurannya itu ada dari A0 sampai A5. Oke, ukurannya ini di samping ya, ukuran kertas ini ya. Yang ini ukurannya semua ini. Nah, ini ukuran kertasnya. Ya, ini dicatat, jangan sampai lupa. Ini akan keluar di soal. Ya, ini ukurannya dalam mm. Oke. Nah, ukurannya itu yang paling gede itu A0, tapi kita nanti pakai A4 yang ini, 210 x 297, 210 mm kali 297 mm. Oke, di GTO ini nanti kita menggunakan ukurannya mm. Nggak pakai senti ataupun meter, kita pakai mm di sini. Nah, ukurannya kayak gini. Kertas A4 tuh segini nanti. Kalau A3 segini, A2 segini, sorry, ini perbandingannya. Semisal kalian punya kertas A4 itu segini nanti. Jadi ini nanti coba dilihat ya ukurannya ya. Mesti di salah satu bagian itu nanti sama. Kayak ini A0 sama A1. 841 di sini 841. Yang tadinya lebarnya A0 itu nanti jadi panjangnya A1. Kayak gitu. Jadi nanti mudahnya kayak gitu. Semisal A4 itu lebarnya 210, panjangnya 297. Kalau A3 nanti yang lebarnya 297, panjangnya 420. Itu yang ukuran kertas. Nanti perbandingannya seperti yang gambar kanan ini. Ya. Nah, selanjutnya itu pensil. Pensil itu biasanya cuma ada 2 umumnya. Pensil biasa atau pensil kayu, biasanya kalian gunakan untuk ujian. Terus yang kedua itu pensil mekanik. Untuk pensil kayu ini kadang mereknya ada yang Staedtler, Faber-Castell, mungkin ada yang Kiki atau mungkin yang lainnya. Nah, kemudian ini yang pensil mekanik. Pensil mekanik itu pensil yang bisa diisi ulang. Itu pensil mekanik. Oke, lanjut lagi. Nah, pensil biasa. Pensil biasa itu ya digunakan Staedtler atau Faber-Castell umumnya. Nah, nanti itu bagian tengahnya yang hitam itu namanya granit. Nah, selanjutnya yang pensil mekanik. Pensil mekanik itu ada isinya. Nah, isinya nanti ini kan ada 0,5, 0,3, 0,7. Nah, itu bisa diganti-ganti tergantung kalian butuhnya apa. Nah, emang apa sih kayak gitu? Nah, nanti itu pensil ini yang membedakannya. Nah, di sini kan kalau kalian bisa mesti gunain pensil 2B. Apa sih 2B itu? Emang ada pensil lain selain 2B? Atau mungkin ada 1B, 3B, atau mungkin 5B, 9B gitu kan. Nah, ini nanti yang bedakan pensil di gambar teknik. Oke. Nah, apa sih tadi yang B itu tadi? Nah, ini ya penjelasannya. B itu tadi merupakan kode kekerasan pensil. Jadi itu nanti ada 4 kodenya. Yang pertama H, hard. Yang kedua F atau firm. Yang ketiga HB, hard black. Yang keempat black. Kalau hard ini nanti pensilnya tuh keras. Jadi granitnya yang hitam isinya itu
nanti dia itu keras. Nah, hasilnya malah goresannya tipis. Kalau yang kedua, firm ini, dia tuh sedengan, lebih lunak dari H. Pokoknya kalau F ini tuh lebih lunak dari H. Nah, kemudian yang HB ini yang benar-benar sedengan antara hard sama black. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk gambar teknik, jadi yang pensil HB. Kemudian yang B, yang keempat ini B atau black. Black ini biasanya untuk arsir. Dia tuh pensilnya lembut banget, jadi gampang rusak. Tapi ini juga kerugiannya bikin cepet kotor kertas gambar kalau pakai B. Makanya Bapak lebih sering kalau di gambar teknik pakai pensil yang HB. Tuh. Lanjut lagi. Nah, ini ya tingkat kekerasannya ya. Kalau semakin ke kanan itu semakin keras. 4H, 5H, 6H, 7H, 8H. Kalau semakin keras di sini nanti dia jadinya tulisannya tipis atau garisnya yang ditimbulkan tipis, itu yang kalau yang H. Nah, ini yang sedang ya. Kalau sedang itu biasanya 3H sampai B. Nah, kalau pakainya yang HB ini. Terus nanti yang lunak ini 2B sampai di sini bisa sampai 9B kalau nggak salah. Itu contohnya gimana? Nah, kayak gini. 9B itu yang black, berarti kan dia paling lunak. Dan di paling kanan biasanya tebel banget garisnya ini, arsirannya. Tapi kalau gimana yang keras atau 9H, itu nanti tipis banget kayak gini. Ini 9H, perbandingannya kayak gitu. Kalau Bapak pakainya yang HB ini. Kalau nanti kalian pakai 2B hasilnya ini. Apakah boleh? Boleh sebenarnya, tapi nanti tetap hati-hati kalau kalian pakai pensil yang kodenya B atau black ketika gambar teknik. Oke, lanjut lagi. Nah, lanjutnya itu penggaris. Penggaris itu umumnya ada 3, penggaris segitiga, penggaris T, sama penggaris siku. Nah, nanti yang digunakan itu kalau di gambar teknik penggaris segitiga ini. Penggaris segitiga kayak apa sih? Nah, kayak gini. Yang 2 itu loh. Nah, kita gunain ini. Kenapa pakai ini? Nanti Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya, lanjutnya nanti ada penggaris T. Yang terakhir siku kayak gini. Ini penggaris yang biasa kita gunakan ya. Gitu. Lanjut lagi, penghapus. Penghapus sih biasanya tuh ada 2, yang lunak sama keras. Nah, kemudian yang ketiga ini ada pelindung penghapus. Nanti bentuknya kayak amal. Nanti kita lihat. Kayak penghapus lunak. Penghapus lunak tuh biasa kita pakai lah. Yang kayak Faber-Castell ini atau Staedtler, itu udah biasa kalian miliki. Ketika ujian mesti kalian tahu juga. Lanjutnya lagi, penghapus keras. Nah, mungkin ada yang nggak percaya ini beneran penghapus. Dulu mungkin di zaman SD pernah ketemu dan ngerasa, wah ini tukang yang jual ini bohong. Padahal enggak mas, ini beneran. Dia tuh penghapusnya emang keras dan gunanya itu buat menghapus goresan tinta. Tapi harus hati-hati, ada caranya. Jadi hapusnya itu nanti searah, dan nanti ketika sudah selesai dihapus masih ada sisa dikit-dikit, nanti kalian gores pakai silet bisa kayak gitu. Jadi nanti hati-hati. Kalau semisal kalian menghapusnya bolak-balik kayak gitu, rusak kertasmu. Jadi ini beneran bisa dipakai untuk menghapus yang bagian biru ini loh, yang ada gambar pulpennya. Nah, itu penghapus keras buat menghapus tinta. Lanjut lagi, pelindung penghapus. Kalau pelindung penghapus ini sebenarnya tuh kayak mal, tapi ini gunanya itu untuk melindungi garis. Semisal kalian ada 2 garis jajar. Nah, kalian mau hapus garis yang bawah, tapi yang atas nggak boleh dihapus. Nah, kalian bisa pakai ini. Itu buat melindungi garis yang atas. Ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Ini cuma tambahan aja. Lanjutnya lagi, jangka. Oke, ini jangka. Jangka itu tahulah untuk membuat lingkaran. Bentuknya kayak gini. Udah familiar mesti kalian. Nah, jangka itu nanti dibedakan berdasarkan besarnya ya lingkaran yang bisa dihasilkan. Dari 100 sampai 200 ini yang paling besar, nanti yang paling kecil itu jangka Orleans namanya. Itu bisa 1 sampai 5 mili atau setengah senti. Itu jangka yang paling kecil, namanya jangka Orleans. Lanjutnya lagi, busur derajat. Nah, kalau busur derajat ini mesti kalian sering pakai mungkin ketika
pelajaran matematika, kalian cari sin kostan dan bla bla bla, nanti pakai busur derajat. Nah, ini busur derajat itu gunanya untuk mengukur dan membagi sudut. Besok kita akan belajar mengenai gambar geometris dan harus pakai busur derajat ya, harus punya. Lanjut lagi, ini namanya rapido. Nah, rapido ya, ini rapido ini bisa dibilang tuh drawing pen kalau nggak tahu. Nah, apa sih yang bedain tuh sama pen tuh bolpen gitu ya namanya ya. Kalau rapido ini bedain dari bolpen biasanya itu, dari rapido ini tuh dia punya spesifikasi ukuran tinta. Semisal kalau kalian punya bolpen kan mesti ada tulisannya 0,7, ya kan, itu ketebalannya. Nah, kalau ini si rapido bisa lebih kecil lagi, bisa 0,1, 0,2, 0,3, itu bisa. Nah, jadi nanti isinya ini yang bagian dalam ini yang diganti. Itu yang rapido. Atau mungkin kalau semisal rapido susah, kita bisa gunain drawing pen biasanya dari Faber-Castell. Bapak punya itu yang ukuran 0,5 kayak gitu, itu juga bisa dibilang rapido atau drawing pen. Nah, tapi kita jarang pakai di sini. Lanjutnya lagi, mal dan sablon. Nah, mal ini mesti kalian sering lihat lah. Biasanya anak-anak TK, SD itu yang pakai. Nah, ternyata tuh mal tuh juga digunain di gambar teknik. Nah, terutama nih, mal ini mal huruf dan angka, itu digunakan ketika kalian mau ngasih nama atau mungkin ngasih keterangan, kita bisa pakai mal huruf dan angka ini. Soalnya kalau kalian mesti ada beberapa yang tulisannya kayak daftar kalau Bapak bilang. Nah, itu kan susah dibaca nanti. Jadi kita nanti pakai ini. Terus yang kedua ini nanti namanya mal bentuk. Mal bentuk ini bisa lingkaran, nanti bisa ada yang oval, tergantung bentuknya. Nah, itu nanti tergantung kegunaan. Jadi semisal daripada kalian pakai jangka gitu kan, kalian harus buat lingkaran 5 cm atau 50 mili. Kalau kalian pakai jangka, nanti kalian ngukur jangkanya dulu, ukuran 50 mili. Kalau di sini kan udah ada, tinggal kalian lingkari aja yang ukuran 50, udah selesai. Lebih cepat kan, lebih efektif. Lanjutnya ini melengkung. Melengkung ini biasanya untuk digunakan di beberapa bagian yang melengkung, tapi ini jarang juga digunakan. Nah, semisal kalian mau bikin elips gitu kan, nggak mungkin dong kalian bikin lingkaran. Nah, kalian bikin pakainya lengkungan kayak gini. Itu yang melengkung. Nah, ini penjelasan untuk peralatan dan gambar teknik. Oke ya, tugasnya itu kalian ngeringkes materinya yang ada ini tadi di PPT, di buku tulis kalian. Kemudian nanti kalian kirim di JB Class. Ya, sudah paham? Nanti kalau ada kesusahan bisa WA Bapak langsung atau di grup daring. Ya, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.